Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kita bisa hadir di tempat ini dalam upacara penutupan Ballona Festival Kertasari 2020 sekaligus peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh cahaya Islam. Adapun susunan acara pada malam hari ini: 1. Pembukaan,
2. Pembacaan kalam ilahi. 3. Sambutan-sambutan. 4. Surom basa. 5. Ceramah agama. 6. Mahallul qiyam. 7. Beluk pandang. 8. Penutup. Bulan Rabiul Awal telah tiba. Nabi mulia telah lahir ke dunia. Ia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungannya, Nabi akhir dan penyempurna agama. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan kalimatullah al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Surma. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyina bi ghairi haqq. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم
فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul lazim, sadaqallahul lazim, sadaqallahul lazim. Acara selanjutnya yaitu laporan pertanggungjawaban oleh Ketua Panitia kepada Saudara Samsul Rijal, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puja dan puji syukur tak lupa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini guna untuk mengikuti kegiatan upacara penutupan Ballona Festival Kertasari yang dalam hal ini untuk memperingati Maulid Nabi. Salawat dirangkaikan salam, tak ada bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa beliaulah kita bisa berhijrah dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Saya mewakili dari kepanitiaan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh yang telah mendukung acara Ballona Festival Kertasari yang dalam hal ini dalam sumber anggaran yang pertama adalah anggaran dana desa, kemudian sumbangan tidak terikat, dan yang terakhir adalah iuran dari kepanitiaan. Dan tak lupa pula ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Labuan Kertasari atas apresiasinya kepada kegiatan Ballona Festival Kertasari ini yang memang dilatar belakangi atas pertama yaitu pelestarian budaya, kemudian promosi wisata, dan yang terakhir adalah mempererat silaturahmi antara masyarakat desa. Adapun rangkaian kegiatan yang sampai hari ini kita sudah berada di titik upacara penutupan, ada sekitar 8 rangkaian acara, mulai dari upacara pembukaan, kemudian lomba balap lopi-lopi, lomba dayung sampan, lomba poli putri, latihan bersama trabas, kemudian lomba RT berkarya, transplantasi terumbu karang, upacara penutupan dan penghijauan. Dan beberapa rangkaian acara yang kami bacakan dikerjakan ataupun dilaksanakan oleh panitia yang sangat-sangat luar biasa. Karena dalam hal ini acara sebanyak ini tidak sampai lebih dari 30 panitia yang aktif di dalamnya. Nah, sehingga mungkin dengan 30 panitia yang dalam hal ini berperan aktif di kegiatan Ballona Festival Kertasari mampu mengemas Ballona Festival Kertasari sejauh ini menuai decak kagum dari semua yang telah menyaksikan. Dan karena 30 kepanitiaan ini adalah juga anak-anak atau pemuda yang berada di Desa Labuan Kertasari, saya dari kepanitiaan dalam hal ini ketua panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ayahanda dan ibunda dari kepanitiaan tersebut karena telah menyita waktu mereka, menyita pikiran mereka, serta menyita tenaga mereka. Hingga hari ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat sendiri bagaimana semua kepanitiaan sudah dekil, hitam semua karena kerja kerasnya mereka. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kepanitiaan yang bekerja ikhlas, kemudian sabar, serta bersyukur apapun yang menjadi hasil. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan dari kami, itu karena kami manusia yang tak bisa lepas dari yang namanya hilaf dan kesalahan. Sekian dari saya.
mewakili dari kepanitiaan, malam ini adalah malam penutupan dari kegiatan Ballona Festival Kertasari. Kami mengucapkan sampai berjumpa di tahun depan di Ballona Festival Kertasari 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Samsul Rijal kami haturkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Adat Desa Labuan Kertasari kepada Bapak Sahabudin SPD. Kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Labuan Kertasari, yang kami hormati pribadi Bapak Dr. Andes Nasrum Effendi, yang insya Allah pada malam ini akan memberikan tausiah kepada kita atau ceramah agama dalam hal hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang alhamdulillah beliau ini barangkali mungkin juga secara mendadak beliau dihubungi, tapi alhamdulillah beliau sempat hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati, ini yang kebetulan pada malam ini ada Folk Darwis dari provinsi, yang sekaligus barangkali ada Pak Kabid Pariwisata provinsi. Kami mengucapkan selamat datang beserta rombongan. Mudah-mudahan dalam mengikuti acara ini yang panitia penyelenggara kegiatan festival Ballona Festival Kertasari ini, kegiatan ini adalah merupakan rangkaian yang terbaru, di mana kegiatan Maulid ini biasanya kami laksanakan di masjid. Jadi alhamdulillah. Selanjutnya yang kami hormati dan barangkali sangat kami banggakan kepada seluruh panitia penyelenggara, yaitu Festival Ballona, di mana tentunya alhamdulillah bahwa berkat kerja keras yang selama lebih kurang 1 bulan, dan sebagaimana telah disampaikan tadi, malam ini adalah merupakan titik akhir acara penutupan. Mudah-mudahan dari segala penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dirangkaikan dalam festival ini alhamdulillah dapat berjalan. Tapi bagaimanapun juga itulah kita manusia, pasti banyak kekurangan. Namun ini semua kami sebagai Ketua Lembaga Adat menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, bahwa pelaksanaan ini boleh kami katakan ini luar biasa. Sebab kegiatan di awal pembukaan itu lebih kurang kegiatannya sama dengan kegiatan harla di kabupaten. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya salam dan salam senantiasa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang alhamdulillah dengan segala petunjuk risalah atau sunnah beliau dan sekaligus suri teladan beliau, dengan kita tetap istiqamah dalam menjalankan apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi sunnahnya, alhamdulillah dapat mengantarkan kita sampai detik ini kita semua masih dalam keadaan iman dan Islam. Bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan teristimewa kepada para tamu undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan limpahan rahmat karunia serta kasih sayangnya, alhamdulillah pada malam ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua dapat bersama-sama hadir di lapangan
sepak bola ya. Lapangan kita ini di mana dalam rangka penutupan yaitu Ballona Festival Kertasari yang sekaligus pada malam ini kita akan melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana pada malam ini jatuh pada bulan yaitu 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan yang sangat terpenting tujuan kegiatan ini pada malam ini, karena rangkaiannya ini boleh kita katakan ini baru kita laksanakan di lapangan terbuka, sehingga barangkali kami selaku yang dituakan ya dalam kegiatan ini menyampaikan harapan kepada kita semua. Dari saya begitu bisa raih barangkali karena ingin pentingin jo, itu yang pokok hikmah dari pelaksanaan yang kita laksanakan pada malam ini, hikmah maulid. Jadi diharapkan saya nak bisa rame anda kipoleh di bicara lari langir ya. Sebab barangkali selama ini kita memang sering laksanakan cuma di kegiatan Rajam Pandang, dan alhamdulillah saya juga lupa ini Rajam Pandang juga pada malam ini kita laksanakan ya. Cuma Surombasanya ini 1000 dulang ini baru kita laksanakan di lapangan ini. Nah, di mana ini memang sudah lama kita rencanakan. Yang tujuannya karena selama beberapa puluh tahun kita laksanakan di rumah masing-masing secara bersamaan, sehingga ini di sini ada sedikit barangkali ya pemborosan ya, dimana songkolnya ya kadang-kadang hari basi karena tidak ada yang makan di rumah. Nah, sehingga mungkin kita mengambil satu kesepakatan rencana sehingga alhamdulillah dari kepada adik-adik mahasiswa ya, pemuda dan pelajar ini sebagaimana masukan-masukan yang telah disampaikan pada tahun yang lewat, hari ini ya sudah berjalan lebih kurang 1 bulan, ini sudah dibuktikan kepada kita semua, sehingga ini adalah merupakan hal baru, tetapi hanya kegiatannya yang baru ya, pelaksanaannya begitu di lapangan terbuka. Cuma janjangi ya, ampaku janjang ini dulana ya. Gele siano, tapi gele boleh lari ke sisa budulan, ala sisa butuh jadi ulang gitu lalu lapang ini ya. Cuma itu hanya istilahnya saja. Tetapi jajan yang di situ mungkin ya ketika dihitung mungkin ada ribuan. Nah, ini adalah merupakan salah satu kebersamaan yang kita harapkan, sehingga alhamdulillah karena ini adalah merupakan awal kegiatan yang baru dirintis oleh panitia-panitia penyelenggara ini, sehingga secara otomatis banyak kekurangan. Tapi kekurangan-kekurangan ini kami angkat jempol ya. Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi karena rangkaian-rangkaian kegiatan yang dilaksanakan alhamdulillah sebagaimana tadi disampaikan barangkali oleh ketua panitia yang dulunya semasa dibentuk kepanitiaan ya, sebelum berjalan itu termasuk rata-rata yang di dalam kepanitiaan ini ya kulit putih, tapi begitu di akhir kegiatan lebih kurang 1 bulan sudah rata-rata hitam kulitnya karena sudah main di laut, matahari, terik matahari tidak mengenal panas. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan ini insya Allah, karena juga telah kita dengar pada waktu pembukaan bahwa ini desa sudah mengambil sudah mengeluarkan ya keputusan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan tahunan yang insya Allah dana nanti akan dikucurkan lebih banyak lagi untuk kegiatan festival atau Ballona Festival Kertasari ini. Dan alhamdulillah kalau kita dengar di Taliwang ini memang sudah luar biasa, karena orang Taliwang juga mengatakan hampir ini beda-beda sedikit saja dengan kegiatan Harlah, luar biasa. Jadi oleh karena itu barangkali dengan singkat kami menyampaikan terima kasih, dan sekali lagi kami sebagai ketua lembaga adat mengucapkan mohon maaf kepada seluruh panitia. Kami yakin dan percaya, dan ini memang ada kenyataan banyak hal ya, masyarakat kita barangkali ya mengeluarkan
ya kata-kata mungkin yang kurang mendukung dan lain-lain, tapi ini adalah merupakan suatu hal yang wajar, karena ini akan membangkitkan semangat yang akan lebih giat lagi. Semangat kita, kekurangan-kekurangan yang kita alami ini tentunya akan menambah semangat kita untuk tahun 2021 nanti akan pelaksanaannya mungkin akan lebih baik. Jadi barangkali demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf, dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih secara pribadi kepada Bapak Al-Ustadz Detrandos Nasrum Effendi ya pada malam ini insya Allah akan memberikan ceramah agama kepada kita semua. Jadi sekali piku ulang apa bisa resai ngira tulunga anda kita boleh bicara, karena begitu itu bicara tentu detail pelangnya ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Labuan Kertasari, Bapak Syarifuddin. Kepada Bapak Syarifuddin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Sadaqallahu. Yang kami hormati pribadi dari Bapak Al-Ustadz Dr. Andus Nasrun Tangkasi Salindri. Jadi kami masih ingat lakua Pak Ustadz ampa nuki wa minta rangke aring kusupak kesana yo to Sulawesi ke Janjangan. Ya, yang kami hormati bapak-bapak para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik, yang kami hormati rombongan dari Pokdarwis NTB. Kebetulan sekali ada Kabid Pariwisata Lombok Timur yang kedua kalinya insya Allah saya berjumpa dengan beliau. Yang kami hormati segenap kita yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa menaungi kita rahmat, melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih sempat hadir bersama di lapangan sepak bola Desa Labuan Kertasari untuk mengikuti yaitu kegiatan Rajam Pandang yang dirangkaikan dengan Surombasa Seribu Dulang. Ini adalah bagian dari rangkaian acara Festari atau Festival Desa Labuan Kertasari tahun 2020. Salawat dan salam semoga selalu tercurah korban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan umat manusia, di mana beliau yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap kita yang hadir pada malam hari ini, kami ini sudah yang ketiga kalinya ya, untuk sambutan, dan insya Allah tidak akan berpanjang lebar karena durasi daripada Rajam Panjang ini sangat panjang. Belum lagi nanti ada ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andus Nasrun Tangkasi Salindri. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya atas nama pemerintah desa kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, di mana kita betul-betul bersyukur kepada anak-anak kita yang tergabung dalam pemuda Desa Labuan Kertasari yang bekerja keras, ya, banting tulang mengangkat kita punya budaya, mengangkat kita punya adat istiadat yang tentunya berkaitan langsung dengan untuk kita sambut wisata ke depan. Jadi sekali lagi terima kasih yang tingginya kepada adik-adik kita, adik-adik mahasiswa yang betul-betul bekerja keras untuk kegiatan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, rangkaian acara Pestari atau Festival Desa Labuan Kertasari malam ini adalah malam puncak, yaitu Seribu Dulang. Jadi di mana kegiatan-kegiatan lain insya Allah sudah terlaksana, ya, sekalipun tentunya banyak sekali kendala atau kekeliruan, kehilapan yang kami lakukan atau yang panitia lakukan. Tentunya
kita dalam manusia fitrahnya itu kita selalu salah, kita selalu tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu dari seluruh kegiatan, adapun kegiatan-kegiatan yang lain yang betul-betul istilahnya sedikit mungkin ada kesilapan di situ, kami atas nama pemerintah dan panitia mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Seterusnya asimpole Rajam Pandang, jadi tak nama bahasa sila jari karena tamu tu hal jari barales sila ko ente kamu acaranan ajari gede lari rubah sebetulnya ada ini karena kebetulan waktu jo masih mepeti, jadi kegiatan-kegiatan no lalu-lalunya biasanya kan Rajang Kipandan dulu bangin nih manyo bangin polean nas romba saki ajari karena lohe namo anu akhirnya riko mau asupa makan ribangi para toko-toko adat ala ko mau ande mi barang. Tapi insya Allah karena masyarakat juga sudah lesenya sudah paham, makanya kita laksanakan pada malam hari ini. Bapak Ibu segenap hadirin yang dirahmati Allah, tentunya kegiatan Pestari ini kami juga betul-betul mengharapkan kepada bapak-bapak atau tamu-tamu kita dari Pokdarwis NTB untuk bisa membantu kami mempromosikan kami punya budaya ke level yang lebih tinggi, karena terus terang kegiatan lopi-lopi, Rajam Pandang dan Surumbasa Seribu Dulang ini insya Allah ini kalau tidak salah Amparin Tebin ini barang Rikon di Jawaran Ria ini hanya ada di Desa Labuan Kertasari. Jadi itulah itu kita malam ini kebetulan kedatangan anggota Pokdarwis yang kebetulan besok musdah dan ditempatkan di sini ya, Panto ya. Jadi beliau-beliau ini akan membantu mempromosikan apa yang menjadi budaya yang akan kita angkat. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya juga untuk menyongsong wisata ke depan. Jadi kebetulan rangkai kami bangin ini untuk acara Maulid Nabi, ceramah agama, betul-betul kita bisa mendidik anak-anak kita atau generasi kita, jangan sampai sekalipun besok kita menuju destinasi wisata, paling tidak, dan itu wajib hukumnya, kita mendidik anak-anak kita agar tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya barat yang akan masuk ke desa kita. Jadi itu betul-betul harapan kami dari pemerintah. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama pemerintah sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh masyarakat Desa Labuan Kertasari yang turut mendukung suksesnya acara ini. Kiranya demikian dan dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu Mahallul Qiyam oleh Majelis Al-Hikmah Desa Labuan Kertasari. Kepada Majelis Al-Hikmah Desa Labuan Kertasari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atirillahumma qabrahul karim بعرف سزيم من صلاة وتسليم محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه
مثل حسنكم ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إقسير وظالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين الله مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين الله مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله
sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Nasrum Effendi. Kepada beliau kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muhtadin Sayyidina khuril muhajjalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu wa tasir wa sirajul munir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubatsiran wa natsiran wa dayan ila Allahi bi isnihi wa sirajan munir. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabir wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wa da'azhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Sadaqallahul azim. Terhormat Bapak Kepala Desa Labuan Kertasari, Bapak-bapak pengurus adat budaya Kecamatan Desa Labuan Kertasari, Bapak Salahuddin SPD, dan yang lebih terhormat lagi para panitia dalam festival Balunapaya, festival Desa Labuan Kertasari. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang saya hormati, lebih khusus lagi Pokja Darwis. Dalam hal ini ada Pak Kabid Pariwisata dari Kabupaten Lombok Timur. Selamat datang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita pandai dan selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti bahwa kita senantiasa diberikan nikmat dan karunia yang tidak pernah putus. Selain hanya kita pandai bersyukur dan meningkatkan ketaatan kita, ruku sujud kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan selawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita punya kesungguhan dan keseriusan untuk menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah dalam kehidupan ini. Meskipun kita super beraktivitas, super sibuk, super waktu yang luar biasa kita kejar nilai-nilai dunia ini, tapi mudah-mudahan kita bisa fokus untuk menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan jalan itu adakan kedekatan yang akan mampu mengangkat martabat harkat kemuliaan kita di hadapan Allah, di hadapan baginda Rasulullah, dan di hadapan para wali-wali Allah yang lainnya. Hadirin yang saya hormati, sebenarnya puncak memperingati Maulid pada malam ini ketika kita berdiri semuanya berselawat untuk baginda Rasulullah. Itulah sebenarnya, kalaupun hikmah ini hanya sekedar untuk menambah wawasan, kajian keilmuan kita, pemahaman kita terhadap ajaran Islam dan profil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada intinya kita peringati Maulid ini adalah bagaimana kita bisa tekun, rajin dan memperbanyak berselawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin katakan, kita peringati Maulid ini dalam rangka kita memutar memori kita, ingatan kita bahwa apa sih hakikat kita ini sebagai hamba Allah dan sebagai umat baginda Rasulullah, dan apa nilai keunggulan sebagai umat baginda Rasulullah yang menyebabkan kita menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Padahal kita umat terbelakang, kita umat yang terakhir. Nabi kita secara dohir adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Tetapi kita punya grade, punya trofi, punya harkat yang tinggi di hadapan Allah, di hadapan kehidupan di langit. Kitalah umat yang paling tertinggi. Bahkan kita ini adalah saudaranya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun yang pernah ikut berjuang, Tuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Tuan Sayyidina Umar bin Khattab rahimahullah, dan kawan-kawan lain, ditambah dengan 2, ditambah dengan 6, Tuan Sayyidina Sa'ad bin Abu Waqqas, Khalid, Tuan Sayyidina Abu Hurairah, dan semuanya itu adalah sahabat. Sedangkan kita umat yang datang terakhir ini, ketika kita komitmen menjalankan sunnah Rasulullah, insya Allah kita adalah saudaranya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama saya ingin mengingatkan kita semua bahwa suatu ketika Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, nikmat apa yang paling kecil di sisimu?" Maka Allah menjawab, "Sesungguhnya nikmat saya yang paling kecil itu adalah napas yang kau pakai berhirup setiap detiknya. Itu nikmatku yang paling kecil." Terus apa nikmat yang paling besar di sisimu ya Allah? Maka Allah menjawab, nikmat yang paling besar itu adalah karena aku menciptakan kekasihku Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat yang terbesar. Artinya nikmat yang terbesar yang kita dapatkan dalam hidup ini ketika kita menjadi bahagian dari umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, langit dan bumi itu berdebat, masing-masing pamer keunggulan, mempromosikan nilai-nilai unggul yang ada pada mereka antara langit dan bumi. Bumi mengatakan, "Sayalah yang unggul dengan kamu langit, karena di bumi ini saya punya gunung, saya punya laut, saya punya banyak pepohonan." Maka langit menjawab, "Saya juga punya, saya punya bintang, punya matahari, punya bulan, yang membuat tanamanmu di bumi itu bisa melakukan fotosintesa." Berdebat terus. Akhirnya debat yang kelas tinggi antara langit dan bumi. Maka bumi tidak bisa lagi menjawab. Maka bumi mengatakan, "Wahai langit, di bumiku ini, di tempatku ini dilahirkan, berjalan dan menjiarkan Islam kekasihnya Allah, itulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka langit tidak bisa lagi menjawab. Maka langit seketika itu juga berdoa kepada Allah, "Ya Allah, undang hambamu, undang kekasihmu yang paling mulia. Aku ingin menyaksikan dan aku ingin perlihatkan keindahan langit ini kepadanya." Maka ketika itulah Allah memerintahkan baginda Rasulullah dengan undangan khusus untuk berisra dan bermi'raj ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak lain karena doa dan keinginan langit. Sekaligus Allah juga memberikan nilai urgensi terhadap kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, bahwa kita ini lahir dan hidup di muka bumi. Kita sebenarnya ini bukan penduduk bumi. Kita ini sebenarnya penduduk langit. Buktinya apa? Standar menilainya mana? Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke bumi. Dan yang lebih otentik lagi faktanya nanti, Nabi Isa alaihissalam diturunkan dari langit ketiga untuk datang ke bumi lagi untuk membunuh Dajjal laknatullah. Itu artinya bahwa yang namanya manusia, umat baginda Rasulullah adalah penduduk langit. Karena itulah kita datang diutus menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita diutus wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu amanat Allah terhadap Rasulullah yang kemudian untuk memperbaiki akhlaknya, yang kemudian selanjutnya akan menjadilah dia pribadi yang taat, pribadi yang ruku, menjadikan dia miqrata alal mu'min,
dia akan berangkat menuju langit untuk kembali kepada asalnya sebagai penduduk langit. Inilah manusia yang selamat, inilah manusia yang sukses. Jadi ketika dia datang ke dunia melakukan kemungkaran, tidak taat ibadah, tidak mau sholat, maka jalan untuk pulang ke langit dia tidak akan tahu, maka dia akan terhina dan ditempatkan kepada sijin. Ketika dia tahu jalan pulangnya menjalankan sunnah baginda Rasulullah, banyak berselawat, maka insya Allah dia akan tahu jalan pulang ke negeri akhiratnya. Karena itulah ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah, bahwa ternyata manifestasi keunggulan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mampu melakukan kullullahu kanitun, dia tunduk takluk berserah diri kepada Allah, dia rukuk sujud menjalankan ketaatan-ketaatan yang lebih, maka dia akan menjadi penduduk lagi yang berkualitas dan tinggi derajatnya. Karena itu pada kesempatan ini kita ingin mengatakan, hidup kita jangan tertipu. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wa da'azam wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Janganlah engkau sekali-kali kau iri, sakit hati, benci dan dendam, dan jangan sekali-kali kau ikuti orang kafir, orang munafik. Kata Allah, cukuplah Allah sebagai penolong bagimu, maka kita akan pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perombakan zaman, akhlak Islam itu standar. Dia tidak dimakan oleh waktu, tidak dilintas oleh zaman, apalagi digerogoti oleh zaman. Akhlak Islam itu standar, bahkan mampu terproteksi dengan kekuatan-kekuatan keilmuan. Karena itulah ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah, jika dalam satu kampung ada pemuda, pemudanya taat, pemudanya punya intelektualitas, punya dinamika, punya network, punya jaringan, punya kompetensi yang kuat, maka daerah itu pasti akan maju. Seperti yang sudah kita alami dan terbukti hari ini, adik-adik saya menjadi mahasiswa, menjadi perintis, menjadi pionir, menjadi vegetasi perintis dalam arena perubahan-perubahan yang lebih baik, meskipun modifikasinya ada, tapi tidak terlepas hakikatnya, yaitulah yang dikatakan Balona Festival Desa Labuan Kertasari. Kita tepuk untuk 30 orang lebih itu menjadi panitia, dan tentu ke depan harus ada bagaimana bukan saja menjadi anggaran desa, seharusnya ke depan ini menjadi agenda, karena dia akan menjadi destinasi wisata ke depan, maka dia harus menjadi punya anggaran khusus lah di DIPA, daftar sian penggunaan anggaran proyek KSB, harus punya anggaran khusus untuk Balona Festival Taliwang ini. Itulah tugas Andi Laweng, itulah tugas tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh adat, darwis yang ada. Karena nanti itu kalau ada lomba lopi, lomba dayung sampan, itu akan masuk di Pormedia, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Sekarang berubah menjadi KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Kebetulan di lembaga itu saya rintis di KSB, saya rintis, makanya kemarin saya laksanakan festival Kerapan Korbo, menghabiskan biaya kurang lebih ya 50-60 juta. Nanti kita bisa masukkan dia menjadi bahagian dari organisasi KORMI. Insya Allah kita bisa bantu, dan kami sudah punya dan ada anggaran untuk itu, sudah kita usulkan 1,5 miliar sahabat dengan KONI. Kemudian yang kedua, kami juga sudah ada anggaran yang diajukan oleh Kadis Pariwisata KSB kurang lebih 150 juta untuk Kerapan Korbo. Jadi ini kembali lagi saya katakan, tidak lama ibu-ibu bapak-bapak alhamdulillah punya perubahan, karena itu didasari oleh kemampuan akal, kepintaran, pasti berubah. Tidak pernah kita maulid dari tahun 90, sejak saya sering datang ke sini bersama Den Saleabang, Pak Ajimanan Tauti, ketika mahasiswa-mahasiswa saat itu, hari ini mereka mahasiswa, mungkin saat itu mereka masih SD, hanya memotong pandang doang, kemudian tidak ada. Saya sudah puluhan tahun datang ke sini melaksanakan hikmah maulid, belum ada namanya dulang, datang dengan air minum, pulang pun dengan air minum. Tidak tahu kalau sekarang resongkolo wallahu alam bisawab, terserah panitia, karena saya selama pamit karena agak gelap kita pulang. Yang itulah inovasi yang luar, ini namanya inovasi yang berakar pada akar budaya itu sendiri. Nah, karena itulah dalam adat saya konsultasi dengan
Dailawa, Muhannis Dailawa, tokoh budayawan orang Sulawesi Selatan yang sekarang lagi favorit itu, saya katakan karena beliau itu satu ya menantu saya lah, karena istrinya ponakan saya. Saya tanya lah, beliau itu yang paling favorit di Sulawesi Selatan sekarang, yang mengembangkan Apa Larang. Kalau buka di YouTube itu Apa Larang, itu keponakan saya sekaligus kepala desa Pantai Mandalaria Ara. Itu beliau katakan bahwa Rajam Pandang itu adalah sebuah lisensi yang legal daripada membuat anak muda remaja itu pacaran secara gelap di luar. Maka dibuatlah Rajam Pandang itu untuk menyatukan kau nungai ja ya atau kau nungai itu ja apa jual kita nih bunti. Nah, itu secara legal formal. Kemudian kalau ada soromasa, itu dulu dilakukan orang tua dalam rangka memohon keberkahan Allah terhadap makanan minuman yang kita saji, yang kemudian itu akan mengundang rezeki tambahan selanjutnya, dengan catatan menghilangkan kemusyrikan, menghilangkan nilai-nilai yang sifatnya tidak nuansa Islam. Maka soromasa itu yang akan membaca itu pasti imam masjid. Artinya nikua apa renar bahasa nunda sandro imam masjid lebih punah dukun paling nak baca ini salah doa, disuruh baca doa nak Pak Ustaz dah ya tuh jina doakan kalian, padahal gitu ini harap doa ya nah ini hati-hati. Jadi inilah soromasa dengan banyak sajian, terutama songkolona natan noropalu. Nah itu jadi ini bahagian dari sebuah nilai bahwa bagaimana satu akan mengirim doa buat leluhur, itu kan soromasa, mengundang keberkahan. Nah, tapi kita ingin mengatakan bahagian dari ini adalah sebuah upaya bahwa kita ini sebagai identitas bahwa kita adalah hamba Allah dan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kepada kita semua sekali lagi selamat datang pada Pokja Darwis dari provinsi, Pak Kabid Pariwisata Lombok Timur. Mudah-mudahan ini bisa dibantu difasilitasi. Media sosial sudah begitu besar, sudah banyak perannya yang bisa kita mainkan. Sekarang saja orang jual lahan tanah di Kertasari ini sudah tidak perlu lagi pakai tapi website bisa dibuat, pembeli datang langsung transaksi, walaupun kadang mundur gara-gara COVID-19 ya kan. Lohe mitolak tajan duit lohe, tapi karena COVID andre dan jari dong. Nah inilah demikian yang bisa kita pahami ke depan ini. Kertasari punya nuansa khusus. Rajam Pandang soromasa kalau ini dikemas menjadi lebih baik lagi, tetap berakar pada budaya, maka insya Allah dia akan menjadi destinasi wisata unggulan KSB ke depan. Maka akan dilirik oleh orang yang akan pegang periode kedua, kotak kosong lawan kandidat inti. Nah ini kan mudah-mudahan. Tapi apakah menangnya ini kandidat lawan kotak kosong benar nggak 50% plus 1 atau jangan-jangan lebih? Baca aturannya, saya tidak usah sebut. Nah, itu kalau saya sebut bisa bahaya. Nah, kan? Nah, itu yang harus. Jadi benarkah 50% plus 1 atau lebih dari 50%? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini jadi mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak kita bisa mengakarkan diri pada budaya, dan budaya inti adalah budaya Islam. Taatlah kita ibadah kepada Allah, karena itulah inti kita untuk selamat. Demikian yang bisa saya sampaikan, karena masih banyak kegiatan Rajam Pandang ada lagi. Terima kasih Adinda yang lupa. Ini yang bersanji tadi. Mintum na ya anu pada ngaji railai. Pak Ridwan, staf saya dulu di SMP 5, walaupun dia pindah ke SMP 8. Nah inilah. Jadi saya ini sebenarnya masih sangat capek ibu-ibu. Saya 3 hari berada di Dompu melaksanakan evaluasi kinerja kepala sekolah SMA SMK di Dompu. Saya nyepir sendiri dari Taliwang ke Dompu tadi malam. Kemarin sore saya tinggalkan Dompu jam 3:30. Alhamdulillah istirahat di Sumbawa, tadi malam baru saya sampai jam 12 kurang. Tadi masih ada istirahat. Sudah datang ngerak ceramah sampai bangi. Ini aja kerjanya keluarga saya di Labuan. Punna niko bangi barik basari. Andre itu nak telepon ki, tapi tidak apa-apa alhamdulillah. Daripada sudah pesan seminggu tapi sudah ketemu jadwal tidak batal lagi. Nah ini kan biar nanti malam, tapi kalau tidak ada jadwal bisa. Dan insya Allah saya besok
di Senayan campur Kapolres, di Polres juga diundang. Jadi itulah hal-hal yang demikian menjadi perenungan bahwa kita bahwa utilik mata maniasa wa utilik mata maniasa faqad utian hairan katsiran umat sakaru illa. Cari hikmahnya bahwa di balik Maulid ini kita menjadi umat yang terbaik dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Andus Nasrum Effendi kami haturkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu Belu Pandang. Belu Pandang merupakan salah satu budaya Desa Labuan Kertasari, tepatnya di daerah pesisir pantai, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Belu Pandang dilakukan untuk menyambut peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan seorang pemuda untuk mencari pasangan hidupnya yang disaksikan oleh masyarakat. Pelaksanaan Belu Pandang disertai dengan lantunan selawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana masyarakat Selayar menamai lantunan tersebut dengan nama Rate. Para gadis desa yang duduk bersila sambil memotong daun pandan berbentuk segi panjang disusun menjadi beberapa bagian lalu diikat dengan benang. Kemudian taruna desa datang menemui gadis pilihannya, lalu menyodorkan bambu yang sudah dilubangi untuk pemasukan daun pandan yang sudah diikat. Setelah menyodorkan bambu, khusus dinamai dengan balehang. Gadis desa memasukkan daun pandan yang sudah diikat ke dalam bambu, lalu kemudian taruna desa mengiris daun pandan berukuran kecil berbentuk potongan. Irisan pandan tersebut dikumpulkan di suatu wadah khusus di mana yang nantinya hasil irisan pandan dibawa untuk ziarah ke kuburan. Dengan izin untuk penyerahan balehang pertama, yang pertama Bapak Kades Desa Labuan Kertasari, Lembaga Adat, Ketua Lembaga Adat, Bapak Dr. Andus Nasrum Effendi atau yang mewakili, perwakilan Pok Darwis Nusa Tenggara Barat, perwakilan BPD Desa Labuan Kertasari, perwakilan Kadus Desa Labuan Kertasari, dan perwakilan panitia.
Songkol natan noro. Ya, jadi khas layar bikin khas polisi. Masih ingin penyerahan pandan, mungkin bisa keluar dulu dan mempersilakan pemuda lainnya nanti balik lagi untuk penyerahan pandannya. Terima kasih. Songkoro inang. Ya. Ini dumpi. Beras telur. Di tengahnya. Ya. Sini duduk, guys. Hidup di suhu. Ya Iyaun alai Allahun Iyaun tabi. Ada di Jakarta. Ayo ke Kertasari kalau mau. Festival 2021 kita tunggu. Terima kasih. Allahun Iyaun madalamin kalabajarum bini jamali ingin musarabahalu Iyaun alai Allahun Iyaun alai intawahe akuling Iyahun alai Allahun tapi wataniku Iyahun alai Allahun Iyahun sa'idun ala li'ali li'ujudi Iyaun alai Allahun Iyaun alai tawai akuli. Untuk yang mengiris pandan tidak boleh saling tatap mata. Dimohon untuk tetap menunduk. Ngobrol boleh tapi tidak boleh tatap mata.